Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 7. Mari kita lanjutkan materi IPS kita tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pelajaran yang telah lalu kita sudah mempelajari tentang alat pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, sebelum lanjut ke materi inti, seperti biasa kalian harus tahu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ada banyak ya. Yang pertama, kalian harus dapat menjelaskan pengertian tindakan ekonomi. Kemudian yang kedua, menguraikan tujuan orang melakukan tindakan ekonomi. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pengertian motif ekonomi. Yang keempat, menyebutkan 4 macam motif ekonomi. Yang kelima, menguraikan pengertian prinsip ekonomi. Yang keenam, menyelesaikan soal-soal tentang prinsip ekonomi. Mari kita masuk pada materi inti. Sekali lagi, materi kita kali ini adalah tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Kita bahas yang pertama adalah tentang tindakan ekonomi. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar, manusia itu melakukan berbagai kegiatan. Ada yang berhubungan dengan menggunakan sepeda, kereta api, kemudian motor, angkot, beca ya, bis, busway itu ya, kemudian bajai, kopaja dan lain-lain. Untuk apa? Nah, dengan memperhatikan gambar itu, manusia melakukan berbagai macam tindakan agar semua kebutuhannya terpenuhi dan dapat mencapai kemakmuran. Nah, segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut tindakan ekonomi atau perbuatan ekonomis. Sekali lagi, segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut tindakan ekonomi atau perbuatan ekonomi. Lalu apa tujuan dari tindakan ekonomi itu? Nah, tujuannya adalah untuk mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Tindakan ekonomi manusia dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Tindakan ekonomis dilakukan setiap orang harus dengan penuh tanggung jawab. Kemudian jujur dan santun. Kegiatan ekonomi manusia harus rasional agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kegiatan yang rasional adalah kegiatan yang dilakukan dengan pikiran dan akal yang sehat. Nah, itu pengertian tindakan ekonomi dan tujuan dari tindakan ekonomi. Kemudian, tujuan pembelajaran yang berikutnya adalah tentang motif. Apa itu motif? Nah, motif adalah dorongan atau keinginan atau alasan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, sekarang motif ekonomi. Jadi, motif ekonomi itu adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Tadi tindakan ekonominya sudah kita bahas. Kemudian sekarang motif ekonomi. Motif ekonominya adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, tindakan manusia selalu didorong oleh suatu keinginan. Keinginan atau motif yang mendorong manusia itu melakukan kegiatan ekonomi ada bermacam-macam. Nah, apabila dikelompokkan, motif ekonomi itu dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah motif untuk memenuhi kebutuhan
Yang kedua, motif berbuat sosial. Yang ketiga, motif untuk mendapat penghargaan. Dan yang keempat, motif untuk memperoleh kekuasaan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama dulu, motif untuk memenuhi kebutuhan. Contoh, orang berjualan keliling karena untuk mendapatkan uang atau keuntungan atau penghasilan. Kemudian contoh lain, petani bekerja di sawah karena ingin tanamannya tumbuh dengan subur dan dapat dipetik hasilnya. Setelah itu dapat dimakan sebagian, kemudian sebagian lagi dapat dijual sehingga menghasilkan uang. Nah, motif untuk memenuhi kebutuhan biasanya berhubungan dengan pekerjaan. Di sini contohnya pedagang keliling. Nah, ini jualan bandros. Kemudian pedagang sayur, kemudian pedagang gorengan. Pedagang bakso ini kayaknya ini. Gorengan atau ya pedagang gorengan. Nah, semua mereka lakukan karena mereka terdorong untuk mendapatkan keuntungan atau uang. Nah, si uangnya itulah untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, motif yang pertama adalah motif untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kemudian yang kedua adalah motif berbuat sosial. Nah, kita ingat karena manusia sebagai makhluk sosial, maka manusia mempunyai keinginan untuk menolong orang lain. Seperti penyerahan santunan, pemberian makanan pada yang terkena musibah, kemudian menolong yang terkena musibah banjir dan lain sebagainya. Misalnya juga kamu punya pakaian bekas yang sudah tidak terpakai, bisa disumbangkan. Nah, itu adalah motif berbuat sosial. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah motif untuk mendapatkan penghargaan. Jadi keinginan seseorang untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan dimaksudkan bukan sekedar mendapat pujian atau piagam, tetapi juga ingin status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat sekitar. Belajar dengan rajin untuk memperoleh prestasi, maka akan mendapat penghargaan pada saat pembagian rapot. Kemudian menjadi juara dalam sebuah kompetisi, misalnya bola voli, futsal, sepak bola, juga contoh motif untuk mendapatkan penghargaan. Nah, itu jadi yang ketiga. Sekarang yang keempat, motif untuk memperoleh kekuasaan ya. Manusia kadang tidak puas terhadap apa yang diperolehnya, sehingga terus melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya. Contoh, Pak Amir memiliki bengkel di daerah A dan banyak digemari. Kemudian bengkelnya menjadi favorit, banyak pelanggannya, sehingga dia menjadi kaya dengan adanya bengkel tersebut. Nah, kemudian Pak Amir membuka cabang lagi di daerah B. Kemudian di daerah B juga sama. Bengkel Pak Amir itu karena konsisten dalam pembetulannya, dalam perbaikan-perbaikan yang dikehendaki oleh pelanggan, maka bengkel itu juga merupakan maju. Kemudian juga jadi favorit di daerah B. Nah, jadi motif untuk memperoleh kekuasaan ini ada berhubungan dengan pengembangan usaha. Sudah berhasil di daerah A, ingin membuka di daerah B. Kemudian ingin membuka lagi di daerah C dan lain sebagainya. Banyak contoh-contoh dalam kehidupan ya, bahwa motif untuk memperoleh kekuasaan itu sangat banyak. Contohnya dalam dunia usaha, misalnya Indomaret. Indomaret bisa ditemui di wilayah Indonesia, di seluruh Indonesia, di mana saja. Mungkin asalnya di daerah A berhasil, karena itu waralaba ya. Di daerah B berhasil, di daerah C berhasil. Terus dikembangkan menjadi banyak Indomaret di mana-mana, atau Alfa dan lain sebagainya ya.
Nah, itu Ibu contohkan motif untuk memperoleh kekuasaan. Nah, sudah ya, yang pertama tindakan ekonomi, kemudian yang kedua motif ekonomi, kemudian sekarang adalah tentang prinsip. Nah, tentang prinsip ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi tiga kegiatan. Yang pertama adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Bagi pelaku produksi, tindakan yang dilakukan harus menggunakan bahan baku yang bagus, tenaga kerja yang terampil, mesin, sehingga dalam melakukan proses produksi dapat efisien dan barang hasil produksinya berkualitas. Nah, sekarang bagi distributor, penyalur barang, berusaha agar barang yang disalurkan tepat sasaran. Kemudian bagi konsumen atau pemakai, dapat memenuhi kebutuhan dengan cara membeli barang dengan harga yang sesuai dan kualitas bagus. Nah, sekarang pengertian tentang prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ternyata banyak yang mengartikan ya. Nanti kalian simpulkan, ambil salah satu yang menurut kalian mudah dipahami. Apa itu prinsip ekonomi? Prinsip yang pertama adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Yang kedua, prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan diharapkan. Kemudian definisi ketiga, prinsip ekonomi adalah berusaha dengan alat yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal. Kemudian prinsip yang keempat, prinsip ekonomi adalah dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. Bahkan dalam dunia usaha, prinsip ekonomi berhubungan dengan sebutan efisien dan efektif. Apa artinya efisien? Efisien artinya kegiatan yang dilakukan tepat untuk mencapai target tertentu. Nah, sekarang efektif. Efektif artinya apa yang dilaksanakan benar. Jadi, pada dasarnya prinsip ekonomi itu adalah dengan pengorbanan yang sekecil mungkin untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Atau dengan kata lain, dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Itu adalah tentang prinsip ekonomi. Silakan kalian ambil sendiri mana yang menurut kalian paham. Prinsip ekonomi baik sekali digunakan dalam kegiatan ekonomi, baik kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi. Nah, orang akan menerapkan prinsip ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Sebagai contoh, seseorang akan membeli sepatu pada toko A dengan harga 150.000, pada toko B 149.000, dan pada toko C harga sepatu dengan kualitas sama 149.500. Berdasarkan prinsip ekonomi, tentu orang tersebut akan membeli pada toko B yang harganya lebih murah dan kualitas sama. Benar kan? Kalian juga mungkin akan seperti itu, barangnya sama tapi harganya berbeda. Pasti kalian akan memilih barang yang lebih murah, kualitasnya bagus. Oke, kita lanjut. Orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi selalu melakukan pertimbangan-pertimbangan sehingga pengorbanan kita dapat memperoleh hasil yang maksimal. Prinsip ekonomi dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi tentu dengan tujuan yang berbeda. Di bawah ini contoh penerapan dalam kegiatan ekonomi, di antaranya 1. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Produksi hasilnya menghasilkan barang.
atau meningkatkan hasil guna barang. Nah, bagaimana cara menghemat dalam bidang produksi, dalam menghasilkan barang? Yang pertama, menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu baik. Mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku. Di sini misalnya ada perkebunan singkong. Nah, si perusahaannya itu buatlah di situ karena ya tidak memerlukan biaya yang jauh alat angkutnya. Nah, jadi bahan baku atau bahan mentah yang dekat dengan perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan tenaga kerja dengan upah murah. Tentu karena ini keinginan produsen. Kemudian yang keempat, harus selalu hemat dalam biaya produksi, artinya tidak boros. Nah, itu penerapan prinsip ekonomi dalam bidang produksi. Nah, kemudian sekarang yang kedua, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Setelah dihasilkan barang disalurkan atau didistribusikan kepada orang lain. Nah, bagaimana sekarang penerapan prinsipnya? Yang pertama, menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Yang kedua, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Jadi ada penghasil, konsumen, pemakai. Kemudian yang ketiga, memberikan layanan dengan baik. Yang keempat, menggunakan sarana distribusi yang murah. Kalau mau membawa barang, berarti kita gunakan kendaraan yang bak terbuka, bukan bak tertutup. Soalnya apa? Misalnya ada mobil minibus, kemudian satu lagi touring atau truk. Yang memuat barang lebih banyak yang mana? Tentu yang kendaraan bak terbuka. Sehingga barang bisa lebih banyak yang terbawa atau terangkut. Oke, yang berikutnya adalah penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Konsumsi artinya pemakai atau menggunakan, yang menggunakan. Nah, yang pertama penerapan prinsipnya membeli barang dengan memilih terlebih dahulu supaya kita tidak kecewa sebagai pemakai, sebagai konsumen. Dipilih-pilih dulu barang yang kualitasnya bagus, kemudian tidak ada cacat, tidak ada sobek dan lain sebagainya. Dipilih. Yang kedua, memilih barang dengan kualitas bagus. Yang ketiga, membeli barang yang sesuai dengan yang direncanakan. Kalau dari rumah kalian akan memberi A, maka setelah sampai juga kalian fokuskan akan membeli barang A. Setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Apa itu, masih ingat skala prioritas? Skala yang paling diutamakan ya, sebelum kepentingan yang lain. Nah, itu. Jadi penerapan prinsip ekonomi sangat penting apalagi di era globalisasi. Semua barang secara bebas masuk dan keluar dari dalam negeri. Pada saat seperti ini, produsen dituntut dapat menghasilkan barang yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Tugas produsen ini sangat berat, tetapi harus tetap dilaksanakan agar barang hasil produksinya dapat terjual. Begitu juga distributor harus melakukan penyaluran dengan efektif dan efisien. Kemudian, sebaiknya distributor menggunakan saluran distribusi yang tepat. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Mari kita masuk pada sesi evaluasi. Pertanyaan pertama. 1. Apa yang dimaksud dengan tindakan ekonomi? Yang kedua, apa tujuan orang melakukan tindakan ekonomi? 3. Apa pengertian motif ekonomi? 4.
Sebutkan 4 macam motif ekonomi. Yang kelima, uraikan pengertian prinsip ekonomi sesuai dengan yang kamu pahami. Yang keenam, selesaikan soal-soal tentang prinsip ekonomi berikut ini. A. Menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu baik adalah prinsip ekonomi bidang titik-titik. Kalian tinggal memilih ya, apakah bidang produksi, kemudian distribusi, atau bidang konsumsi isinya. Itu. Kemudian yang kedua, menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat adalah prinsip ekonomi bidang titik-titik. C. Membeli barang dengan memilih terlebih dahulu adalah prinsip ekonomi dalam bidang titik-titik. Yang keempat, D. Membeli barang yang sesuai dengan yang direncanakan adalah prinsip ekonomi dalam bidang titik-titik. Kelima atau E. Menggunakan tenaga kerja dengan upah murah adalah prinsip ekonomi dalam bidang titik-titik. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Pengetahuan dan wawasan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.